Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang makna sebenarnya daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada hakikatnya manusia tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa. Karena yang mampu dan bisa itu hanya Allah yang melakukannya. Nah, kenapa banyak manusia yang kemudian dia merasa mampu, merasa bisa? Itu disebabkan karena satu hal. Apa itu, Ustaz? Karena ketauhidan kepada Allah masih terbatas. Pengetahuan tentang ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah itu belum sepenuhnya dia kuasai dan dia pahami. Padahal ilmu yang paling tinggi di atas muka bumi ini adalah ilmu tauhid. Ilmu bagaimana kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Ilmu bagaimana kita memahami Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau kita bicara semesta alam, itu tidak lagi satu dua makhluk yang kita sebut, tapi seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan itu yang mengatur cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang muslim memahami, mempelajari ilmu tauhid itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang keyakinan. Tentang bagaimana seorang manusia bisa tenang dalam menjalani kehidupannya. Nah, di sini kita akan coba berbagi. Ada minimal tiga dulu deh, yang bisa membuat seseorang itu tenang, seseorang itu bisa nikmat menjalani kehidupannya dengan tiga hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yakni keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang paling sayang kepada kita. Ingat, definisi sayang sesama manusia saja itu udah indah banget. Manusia satu dengan manusia lain ketika berkasih sayang itu udah bahagia banget. Apalagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang sudah menciptakan kita. Maka kasih sayang Allah kepada kita tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi. Dah yakin kepada Allah, Allah sangat sayang kepada kita. Maka ketika Allah sayang kepada kita, Allah utus nabi-nabi, Allah utus rasul-rasul. Bahkan tidak berhenti di situ, Allah kasih kitab suci. Nah, inilah manusia ketika dikasih rasul, dikasih nabi, dikasih kitab suci, karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu, akhirnya dia ingkar. Akhirnya dia tidak percaya. Akhirnya dia menjauh dari hidayah tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, tenang, menjalani kehidupan, meyakini zat yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang paling tahu diri kita. Allah yang paling paham diri kita. Maka otomatis apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, itu sudah sesuai dengan fitrah kita. Sudah sesuai dengan hal-hal yang kita butuhkan. Ingat, Allah memberi
apa yang kita butuhkan, bukan memberi atas segala keinginan kita. Itu ya. Jadi yakini bahwa Allah itu yang paling tahu tentang diri kita. Makanya kita disuruh kembali kepada Allah. Kalau ada masalah, kembali kepada Allah. Kalau ada urusan, kembali kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang membingungkan, kembali kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu, yang paling bijaksana tentang urusan-urusan kita. Yang ketiga yang membuat diri kita tenang adalah sesungguhnya di atas muka bumi ini tidak ada yang mampu mengangkat kesulitan kecuali Allah Rabbul Alamin. Semua kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, baik di dunia kerja, di keluarga, baik di masyarakat, baik di organisasi, baik di tempat-tempat yang memang kita berinteraksi sesama manusia, bermuamalah bersama manusia. Ketika kita buntu tentang sebuah kesulitan itu, kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah, karena Allah yang punya solusinya. Karena Allah yang mampu mengangkat segala kesulitan-kesulitan itu. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk betul-betul meyakini bahwa Allah yang paling sayang kepada kita, bahwa Allah yang paling tahu diri kita, bahwa Allah yang mampu, hanya Allah yang mampu mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Makanya seorang mukmin itu tidak ada kamusnya bunuh diri, nggak ada kamusnya kabur dari masalah, nggak ada kamusnya lari dari masalah. Kenapa? Karena seorang muslim itu punya solusi. Kenapa? Karena punya Allah yang maha mengangkat kesulitan itu. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah, Allah akan bantu kita. Dengan kembali kepada Allah, Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan untuk menjalani kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.